guys, selamat datang di Ngasiks, ngobrol asik bersama Eka Risma. Wah, ini itu konten baru dan ini pertama kali banget aku ngobrol kayak gini, mau talk show sama bintang tamu kita malam hari ini. Wah, mungkin buat teman-teman udah lihat tadi di spoilernya di Instagram sama di snap WA aku ya. Nah, ini tuh pertama kali banget dan ini itu kita pakai virtual karena masih edisi di rumah saja dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi tetap, walaupun kita berjarak jauh, tapi kita tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa berkarya. Jadi terus ikutin video ini sampai selesai. Nah, di sini udah ada Kak Krisna. Halo Kak Krisna. Halo Kak Risma. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Iya, jadi sebelumnya udah ada video di channelnya. Apa nih Kak nama channel YouTube-nya? Di channelnya di Kreatif Indo Entertainment. Oke, ada di Kreatif Indo Entertainment. Itu sebelumnya Eka diwawancarai dan sekarang Eka bakal balik tanya jawab ke Kak Krisna. Mungkin kalian yang udah tonton videonya di YouTube sebelah beda ya. Di situ Eka diem banget. Di sini Eka beda juga nih. Beda nggak Kak? Beda-beda. Kayak tadi masih tegang-tegang gitu. Nah, ini kan channel orang. Sekarang Iya. sendiri. Channelnya sendiri udah bebas, terserah mau ngomong apa gitu. Oke, jadi aku kenal Kak Krisna ini sebenarnya udah lama. Cuman kita ketemu kayak baru sekali dua kali ya Kak di Jakarta. Sekitar 2 atau 3 kali sih. Bisa dihitung ya. Terus belum pernah ngobrol bareng juga kan? Iya. Ngobrol sih beberapa kali, cuma pendek-pendek doang. Pendek-pendek, masih malu juga, masih jaim karena aku tuh waktu itu di situ merasa kayak gak kenal siapa-siapa gitu, sombong amat. Kak, jangan tegang-tegang gitu dong, santai aja. Gimana? Santai aja, jangan tegang-tegang gitu mukanya. Santai. Oke, Gantian dong. gantian ya. Gak boleh jaim dong. Oke, jadi Kak Krisna ini yang Eka kenal adalah manajemen apa ini? Musik ya. Jadi itu punya banyak artis. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Nah, kalau aku sendiri itu sekitar 2 tahun terakhir ini itu bentuk divisi baru namanya Kreatif Indo Management. Jadi Kreatif Indo Management ini sendiri untuk ya mungkin bisa dibilang kalau bahasa kerennya ini lah manajemen artis lah, tapi sebenarnya kayak artis banget, jadi lebih banyak ngerangkul atau ngerekrut atau ngajakin bergabung bareng sama apa, ada musisi juga gitu-gitu sih, ada penyanyi, ada talent juga buat syuting gitu-gitu sih beberapa, sama penyanyi juga ada player musik juga main setahun belakangan itu juga mulai bantu teman-teman musisi untuk main reguler di beberapa kafe atau bar gitu mereka. Oke, jadi ini manajemen artis yang apa ya, bisa menjadi jembatan untuk karir kita ya. Untuk karir Eka juga bisa dong kalau Eka mau gabung. Boleh dong, kan kita udah kenal udah lama dulu, udah sempat ngobrol dikit-dikit. Mahal nggak mau. Di tahun berapa sih itu ya? Tahun 2018 ya? Iya, 2 tahun yang lalu, betul. Tahun yang lalu 2018 akhir di, kalau nggak salah di eventnya itu di Expo ya? Iya itu aku pertama kali manggung di Jakarta itu. Oh masa? Iyalah. Merendah ya Mas? Iya, aku pertama kali manggung di Jakarta itu. Oke, jadi kan lebih fokus di entertain ya Kak. Ada musisi, ada vokalis, ada talent-talent lain juga. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini pasti kan berpengaruh banget tuh. Pengaruhnya tuh sebesar apa Kak dengan kegiatan sehari-hari sebelum ada pandemi COVID ini? Ya, pada umumnya sih sama sih kayak mungkin teman-teman lain yang juga
bergerak di bidang entertain ya sama lah, kita juga kena dampaknya, apalagi di Jakarta terutama ya, maksudnya juga dengan adanya PSBB segala macam. Jadi jangankan maksudnya buat kerja, untuk kehidupan sehari-hari itu kan semua serba terbatas gitu. Jadi hampir dibilang untuk kerjaan secara komersil ya mungkin ya lebih dari 80%, hampir 90% sih sama sekali di hold semua sih, nggak ada aktivitas yang di luar. Jadi akhir-akhir ini semenjak COVID ini juga kerjain juga paling hanya ya kayak gini lah, maksudnya juga cuma sekedar sharing-sharing sama teman-teman musisi lainnya, bantu teman-teman bikin konten dari juga secara virtual ya paling gitu-gitu aja sih, karena benar-benar kalau kita kan manajemen, jadi harus memang kita nih yang bahasanya garda paling depan. Kalau di COVID nih bahasanya ada garda depan nih. Nah, iya betul. Kita nih di depan layar, karena di belakang layar, itu di banyak di belakang layar. Nah, ketika layarnya nggak ada, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Iya, jadi semuanya sih ya Kak, semuanya ngerasain. Di sini juga Eka ngerasain banget perbedaan dari sebelum adanya COVID ini sama setelah ini tuh bener-bener kayak lebih banyak waktu luang, dan kita tuh harus bisa memutar otak untuk melakukan kegiatan yang lain tapi nggak jauh dari kegiatan sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai kayak kosong banget. Ya gitu kan Kak? Iya, jadi memang ya itu tadi yang aku bilang ceritanya tadi. Jadi karena memang aku juga di Jakarta ini kan ngerantau jauh dari keluarga, jadi ya aktivitasnya tetap di kantor ujung-ujungnya sampai seharian. Jadi ya tetap itu ada di rumah dulu kan, masa cuma makan, tidur, nonton TV, nonton YouTube gitu, kayak boring sih, udah jenuh banget gitu. Jadi ini aja akhirnya juga bantu-bantu temen bikin cover, terus kolek-kolek bikin teman-teman bikin konten segala macam. Jadi biar otak tetap berpikir aja sih, biar juga ada badan, ada aktivitas jalan gitu segala macam. Jadi biar dalam kita juga, kalau kita jarang gerak kan kita mau kena penyakit juga gitu. Iya betul. Mengenai Jakarta nih Kak, Jakarta kondisinya saat ini gimana? Kalau di Purwokerto ini sudah mulai banyak menuju new normal nih. Jadi udah mulai normal lagi, walaupun semua kegiatan itu dilakukan tetap dengan sesuai protokol pemerintah. Kalau Jakarta masih PSBB atau udah mulai normal lagi nih? Kalau di Jakarta kan memang kebijakannya PSBB tetap ada, tapi bahasanya PSBB transisi ya. Jadi mulai sesuai yang ada di berita, mungkin teman-teman semua udah tahu juga. Jadi Jakarta ini sekarang udah mulai transisi ke new normal. Jadi transportasi udah mulai dibuka kembali, terus tempat-tempat kafe ataupun restoran sudah mulai beroperasi, cuma masih tahap pertama itu baru 50%. Jadi belum boleh seperti semula, tapi masih dibatasi, tapi sudah boleh beroperasi. Tapi untuk jalan sendiri sebenarnya dari mulai sebulan yang lalu, dari bulan puasa kemarin itu jalanan udah mulai rame sih, karena orang mungkin sudah mulai titik jenuh pertama, terus yang kedua mulai udah gak ada pendapatan sama sekali. Tapi ini ya pilihannya kalau di berita kayak sekarang tuh dari keluar tertular penyakit, resiko mati. Kalau di rumah aja resiko matinya juga tinggi karena nggak ada pekerjaan, nggak punya penghasilan. Ya ada pilihannya sama 50-50 gitu. Jadi akhirnya banyak mau nggak mau, kalau aku lihat sih di Jakarta ini kayak rame sih dari bulan puasa. Cuma semenjak kemarin Senin ini udah mulai macet sih, jalanan di Jakarta sendiri udah mulai macet. Oke, udah mulai normal. Sama di Purwokerto juga udah mulai macet, udah mulai rame lagi. Oke, sebenarnya tuh tanggal 24 Juni ini tuh ada event di Jakarta, event modeling. Cuman gara-gara adanya COVID ini jadi kayak ketunda. Semoga sih masih tetap bisa berjalan. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau Juni ada acara rame-rame gitu ya Kak.
Mungkin nggak ya? Jadi kalau di Jakarta saat ini itu belum ada, dan entertain belum sama sekali jalan. Terus aku lihat juga untuk program kayak beberapa TV juga belum balik normal sih. Jadi untuk entertainment masih stuck sih, masih di situ aja, di hold semua. Masih kayak kemarin, kalau masa transisi ini belum kelihatan perbedaannya gitu. Cuma kalau untuk kayak gosip-gosip lah gitu, info yang masih seliweran belum pasti sih. Kayak kegiatan wedding gitu-gitu sih katanya sih bulan depan atau Agustus orang udah pada mau jalan lagi sih untuk di entertain ya. Ada dari teman-teman itu WO, jadi organizer itu udah mulai jalan. Tapi untuk event musik sendiri sampai sekarang untuk dalam waktu bulan dekat ini Juli Agustus belum ada bocoran atau ada info akan ada kegiatan entertain jalan sih selain wedding. Oke, jadi masih nunggu kemungkinan Agustus lah ya. Masih agak lama dong. Ada Juli, Agustus, sebulanan, 2 bulanan lagi, 2 bulan kurang ini. Oke, tadi Kak Krisna bilang kalau Kak Krisna itu bukan asli Jakarta dan merantau. Sudah berapa lama jadi anak rantau nih? Jadi dari dulu sih. Jadi kalau aku kan sebenarnya tetanggaan nih sama Eka Risma. Eka Risma kan orang Cilacap. Oh, ternyata dekat. Oke. Sama kalau ibarat di Jakarta tuh Jakarta Bekasi atau Jakarta Depok. Iya. Jadi kalau ngerantau sendiri dulu kuliah di Jogja. Merantaunya itu yang mulai dari kuliah itu sih, udah mulai Jogja, terus sempat entertain itu udah mulai dari Jogja sih awalnya dulu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah ya. Sekitar 2012 itu udah di Jogja, jauh dari situlah. Terus sempat juga keliling Jawa Tengah dulu, masih lingkupnya masih di provinsi Jawa Tengah dulu, dekat-dekat masih dulu entertainnya masih kegiatannya ke Purwokerto, Tegal, Semarang, Solo gitu. Terus mulai hijrah, terus udah mulai kerasa jenuh, hijrah lagi pindah ke Jakarta di tahun 2016. Oke. Cuma ya itu masih ngawalin dulu lah 2016, tapi di 2016 tuh cuma nggak nyampe setahun lah, sekitar 9 bulan sempat balik lagi ke Jogja, terus balik lagi ke Jakarta 2017 akhir sampai sekarang sih yang udah menetap lama sih dari 2017 akhir sih ya. Berarti hampir 2 tahun ini lah. Oke, lumayan. Dan 3 tahun. 3 tahun ya lumayan ini. Gimana Kak ceritanya kok bisa jadi bisa mendirikan sebuah manajemen artis? Itu awal ceritanya itu gimana? Atau mungkin dari dulu emang Kak Krisna suka di bidang seni atau gimana itu? Jadi dulu tuh berawal dari kota dibesarkan sih, dari Cilacap dulu. Dari waktu lulus sekolah ya, dari lulus SMA itu dulu belajar dari nyokap itu dulu sering handle kegiatan-kegiatan atau acara-acara di perusahaan. Dari situ sering ikut segala macam, belajar, terus kok tertarik ya, tapi kayak organizer gitu kan. Terus dari situ tercetuslah ide bikin event organizer. Dari berarti kurang lebih dari tahun 2000 belajarnya dari sekitar 2008, 2010 lah, kisaran tahun 3 tahun itulah belajar sekitar kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Terus kuliah, dari kuliah itu karena udah hidup sendiri mandiri, akhirnya belajar dulu bikin IO, jalanin IO dari kecil-kecil, dari benar-benar nol lah, maksudnya sampai ini dengan uang dan kecil dari ulang tahun, dari kecil-kecil gitu. Dan terus
berkembang, titiknya itu udah mulai jenuhnya gitu, karena keseringan itu terus mulai kenal beberapa artis, kenal beberapa talent, bos, segala macem lah di entertain ini. Kok kayaknya menarik, ya kan peluang juga di satu lingkungan nih, kayak satu circle untuk kembali bisnisnya dari IO kembali ke manajemen, dan akhirnya ternyata apa wawasan pandangan baru, suasana baru, lingkungan yang lebih luas lagi di jadinya kayaknya nyaman juga di situ, dan nggak serumit kerjain emang organizer aja, kan lebih simpel gitu. Iya. Oke, sebentar Kak. Tadi sinyalnya agak. Halo, masih nyambung kan? Biasa. Kalau misalkan virtual kayak gini tuh resikonya, kendalanya tuh ada banyak banget, entah dari internetnya, entah dari ada apalah suaranya lah gitu. Gak apa-apa Kak, santai aja. Oke, jadi sebenarnya tuh dari kecil juga ya, dari biasa ngehandle acara gitu. Wah, ngehandle acara juga bisa, apalagi ngehandle diri sendiri ya, pasti lebih bisa ya. Nah itu biasanya berbanding terbalik sih biasanya. Oh, berbanding kebalik. Kegiatan orang, kadang lupa handle urusan sendiri. Oke. Kebalik ya malah ya. Oke, kita santai ya Kak, aku sambil minum. Iya, santai aja, santai. Oke, jadi gini Kak, banyak nih teman-teman Eka, banyak kasus juga mengenai kayak aku sering dibohongin sama manajemen, sama agensi. Itu gimana sih Kak? Maksudnya biar kita gimana ya ngomongnya ya? Kadang kan gimana cara memilih manajemen yang tepat pada porsinya, maksudnya yang benar gitu. Kadang kan kita bingung gitu, dan kita tuh nggak, misalkan kita tuh masih awam banget dan pertama kali masuk ke manajemen, itu gimana Kak? Ya jadi kalau untuk lebih milih manajemen sih, yang jelas sih kita lihat track recordnya dulu, gali informasi dulu, manajemen itu sendiri seperti apa, terus hasil kinerjanya selama ini gimana, terus prospek bisnisnya kayak apa, jaringannya kayak apa, lingkungannya seperti apa. Sebenarnya yang kayak gitu-gitu sih simpel sih, pada umumnya kayak kita mau bisnis sama orang aja, kita harus tahu latar belakangnya, karakteristik lingkungannya seperti apa itu tadi, gitu sih sebenarnya. Itu kalau kita ibaratnya untuk basic ya, untuk pilihnya dan lebih tepatnya juga, kita juga jangan, karena manajemen ini kan banyak nih, ada yang cuma manajemen model, manajemen penyanyi sendiri, atau manajemen influencer atau selebgram. Sekarang manajemen tuh banyak banget jenisnya sih. Jadi kita juga harus lebih selektif juga, kita tuh mau fokusnya kemana gitu, apa yang kita perlu di maintenance gitu. Kalau manajemen kan jatuhnya lebih ke maintenance ya, maintenance itu ya bidang apa yang mau kita tekuni gitu. Oke, jadi lebih melihat latar belakang dan jam terbang gitu lah ya, lebih gampangnya. Ya. Kurang lebihnya sih jam terbang dan track recordnya. Oke, jadi gini Kak, di sini Eka kan juga ibaratnya punya sekolah model, itu kan kayak manajemen masih kecil dan masih pemula banget nih. Terus pasti kan Kak Krisna sudah lama ya dan punya banyak talent. Pernah gak sih Kak kayak ngadepin talent yang tiba-tiba dia melakukan kesalahan, terus dia keluar dari manajemen kita, terus gimana ya, kayak ibaratnya dia itu lupa siapa yang membuat dia itu bisa sampai sekarang gitu, atau bisa dikatakan kayak dikhianatin oleh talent, terus kayak gitu Kak, gimana ngadepinnya Kak? Ya kalau itu sih sebenarnya kan susah sih kita bisa komentarinya terlalu dalam ya, karena kesalahannya juga kita kan banyak macamnya gitu. Kalau aku memang dari dulu, kenapa aku
terjun ke manajemen itu lebih kayak pinginnya itu lebih kayak pembantu aja sih, maksudnya benar-benar yang mau ngeri kan ambil talent yang udah jadi. Nah kalau untuk ngadepin yang kayak gitu sih sebenarnya ya kuncinya bahasanya cuma satu sih, belajar ikhlas aja, karena ya mungkin kita juga nggak tahu sebenarnya, katanya kan sih kita nggak tahu jelas pastinya ya, kadang yang diucapin sama talent itu sendiri misal pamit atau apa, ada yang baik-baik, ada yang memang terakhirnya bermasalah segala macam, kan kita ya kembali ke Tuhan aja ya kan, kayaknya di atas aja. Kalau maksudnya benar nggaknya dia keluar alasannya kenapa itu sendiri sih, karena alasannya sih berbagai macam sih sebenarnya gitu. Oke, jadi belajar ikhlas aja gitu ya. Ini bisa apa ya, bisa untuk memaksain kalau memang talentnya udah mungkin nggak nyaman atau dia ingin punya warna baru, bikin pekerjaan dia yang diri lebih mandiri atau apa kan kita nggak tahu, responsibilitasnya sih nggak tahu begitu. iya. Oke Kak, pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Krisna sendiri, dari manajemen artis, ada motivasi atau tips atau ya untuk teman-teman yang sama-sama berkarya di seni juga. Ya buat teman-teman di rumah, jadi kalau tips dari aku sih sebenarnya simple aja. Jadi ketika memang kita yakini mau terjun ke entertain, itu yang jelas kita harus yakin nih sama kemampuan kita itu sejauh mana pertama. Terus kedua, kita tuh harus pastiin lagi kita tuh mau terjun ke entertain apa, karena lebih baik nih kayak kita mungkin memang entertain luas gitu, kita mau cobain semua, cuma kalau bisa mencobanya itu satu persatu gitu, dikembangin dari satu persatu itu sampai maksimal, sampai benar-benar mantep nih, punya satu yang ditentuin di entertain itu mau jadi apa. Karena ngomong entertain, ngomong seni kan itu luas, jadi bisa mau jadi penyanyi. Udah, kalau memang kita yakin dan serius, ya udah ditekuni aja di situ, dikembangin diri, latihan terus yang jelas sih harus lebih pede, lebih yakin, niat, banyakin doa, tekunin aja gitu, supaya benar-benar memang sampai udah ngerasa maksimal, coba minta penilaian teman, saudara, keluarga, terus mungkin ikutin lomba atau ajang pencarian bakat atau apapun itu, ya cobain terus gitu, sampai memang ketemu jalannya. Tapi kalau di entertain, salah satunya yang paling penting juga, kita harus kembangin channel atau link ataupun network jaringan, banyak teman, terutama paling dasar tuh ada sesama teman-teman musisi atau seniman atau orang entertain sih. Karena dari kalau tanpa itu semua, ya itu cuma jadi sekedar hobi aja. Oke, sangat bermanfaat sekali ya, dan aku juga jadi tahu Kak Krisna. Aku baru tahu nih ceritanya nih, kayak gimana Kak Krisna ngawalin jadi manajemen. Aku juga baru tahu kalau Kak Krisna tuh anak rantau, aslinya dari Cilacap dan deket sama rumah aku sebenarnya nih. Aku pikir orang Jakarta aja. Memang sempat punya kantor di Purwokerto juga, cabang di Purwokerto tahun berapa ya? Sekitar 2014, 2015 kalau nggak salah, 2013 gitu. Sudah lama sih di daerah Porta sana dulu. Oh, tapi sekarang udah nggak ada, udah nggak beroperasi. Udah nggak. Begitu pindah ke Jakarta ini udah nggak semua, jadi cuma satu aja sekarang, fokus di Jakarta. Oh gitu. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Kak Krisna sudah mau mampir ke channel Eka. Jangan kapok-kapok, semoga next ada project bareng lagi, dan semoga apa ya, corona udah cepat pergi biar aku bisa langsung ke Jakarta, biar kita bisa nyanyi lagi. Ya nggak? Amin. Amin. Lagi ya, karena kita tuh jarang ketemu, so ya karena Eka juga sibuk kegiatan, terus akhirnya juga baru masuk kuliah kemarin tahun. Iya.
Setahun yang lalu sejak mulai masuk kuliah dan banyak kegiatan, jadi apalagi terus ada konflik ini ya makin peluangnya ketemu makin susah lagi nih. Betul, makin terbatas, banyak kegiatan yang ketunda juga ini. Repot sebenarnya. Oke, makasih Kak Krisna, sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa cepat ketemu di waktu lainnya. Oke, makasih ya Kak. Ya, thank you ya Kak. Oke. Nah, oke guys, jadi kita udah lama banget, udah panjang banget ngobrol asik bareng Kak Krisna ya. Tadi sebelum di channel Eka juga Kak Krisna itu udah kasih beberapa banyak pertanyaan di channelnya Kak Krisna. Nanti kalian bisa langsung tonton ke channel sebelah dulu baru lanjut ke sini. Nanti bakal aku share linknya di deskripsi di bawah, jadi kalian bisa langsung klik aja di situ. Oke. Ini adalah program baru ya, konten baru dari Ekarisma. Ini ada ngasik ngobrol asik bersama Ekarisma. Waduh, siapa tahu kalian ada ide. Selanjutnya Eka bakal ngobrol sama siapa, boleh langsung komentar di kolom komentar. Dan mohon maaf kalau tadi banyak banyak gangguan karena kita kan virtual, kita tuh nggak tahu kadang udah pakai wifi tetap aja koneksinya ada kendala gitu. Jadi buat teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja dan tetap berkarya walaupun kita di rumah aja. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, terutama buat teman-teman yang aktif di entertain kayak Eka.